Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Ada Mbak Cantik dan Ibu Cantik. Bisa perkenalan dulu Mbak dan Ibu? Baik, terima kasih Mbak Lani. Perkenalkan, nama saya Holifa Nurijasati, biasa dipanggil Olive. Saya mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Semarang, jurusan terapis gigi dan mulut. Saya Ibu Erikasi dari guru daycare di Villa Durian. Oke, berarti Mbak Olive dan Ibu Eri ya saya memanggilnya. Oke, untuk Mbak Olive nih, pertanyaan untuk Mbak Olive. Mbak Olive ini adalah salah satu mahasiswi Prodi Terapis Gigi dan Mulut program Pascasarjana yang membuat suatu model pembelajaran ya. Kalau boleh tahu disebutkan apa nama model pembelajarannya Mbak? Untuk namanya itu model Dentago, Mbak. Sebenarnya nih Mbak, untuk model Dentago itu sendiri bisa dijelaskan secara singkat seperti apa sih model Dentago itu? Jadi Dentago itu dari namanya dulu ya Mbak. Kalau Dentago itu denta artinya gigi dan go itu artinya pergi atau melangkah. Nah, di sini siswa akan melangkah dari kotak ke kotak sehingga saya menamakannya dengan Dentago. Nah, Dentago ini merupakan salah satu inovasi yang saya buat untuk uh, meningkatkan keterampilan menggosok gigi dan status kebersihan gigi anak prasekolah. Nah, di dalam permainan ini, siswa akan berperan aktif sebagai subjek dalam permainan yang akan diberi tantangan untuk menjawab pertanyaan atau melakukan tindakan yang akan diarahkan oleh guru sebagai fasilitator. Luar biasa sekali ya untuk model pembelajarannya ini. Pasti segala hal itu ada inspirasi ya Mbak. Kalau untuk Mbak Olive sendiri nih, dari Dentago ini terinspirasi sebenarnya dari apa? Baik, terima kasih ya Mbak Lani. Jadi inspirasi saya itu awalnya saya pernah melakukan kunjungan di salah satu daycare di Thailand. Nah, di sana memang ada sebuah metode pembelajaran yang dalam satu hari full itu memang fokus untuk belajar tentang kesehatan gigi. Nah, di situ saya berinisiatif untuk mengadopsi metode yang digunakan, kemudian menggunakan media yang berbeda. Makanya saya membuat model Dentago ini sebagai upaya untuk meningkatkan keterampilan menggosok gigi dan status kebersihan gigi anak prasekolah. Oke, menarik ya, menarik sekali karena memang ternyata terinspirasi dari negara yang jauh, di negara Thailand ya. Oke, sudah dijelaskan tadi apa itu Dentago, lalu inspirasi dari mana, penerapannya nih Mbak, gimana menerapkan model Dentago ini terutama untuk di sekolah ya, untuk Dentago ini di sekolah ya, di TK, di daycare juga ya. Oke, bagaimana cara menerapkannya Mbak? Cara penerapannya berarti langkah-langkahnya ya Mbak. Jadi ini Dentago akan dimainkan oleh 5 orang anak dan 1 guru sebagai fasilitator. Nah, langkah awal dari permainan ini siswa akan diarahkan untuk melakukan pelemparan dadu. Nah, di sini pada saat pelemparan dadu siswa akan dadunya menunjukkan angka dan angka itu merupakan acuan untuk melangkah dari kotak ke kotak. Nah, di sini kotak itu ada 2 macam, ada kotak yang berisi pertanyaan dan kotak yang berisi gambar. Nah, di kotak yang berisi pertanyaan ini akan diberi kartu pertanyaan atau tindakan. Nah, apabila siswa menjawab benar, dia akan diberi poin bintang yang nilainya plus 10. Kemudian di di kotak yang berisi gambar, di situ merupakan arena bebas di mana siswa tidak akan diberi pertanyaan dan tidak ada perolehan poin. Nah, nanti pelemparan dadunya itu bergilir dari siswa pertama sampai yang kelima. Nanti akan kembali lagi ke siswa pertama sampai mencapai garis finish. Gitu, Mbak. Jadi seperti belajar sambil bermain ya Mbak. Ketika menggunakan model pembelajaran ini, apakah turut serta harus ada peran orang lain seperti guru atau orang tua? Kalau dari rancangan saya, ia perlu guru sebagai fasilitator, mengingat siswa itu belum beberapa siswa ya belum memiliki kemampuan untuk membaca, sedangkan pertanyaan itu dalam bentuk kartu dan nanti makanya guru membacakan dari pertanyaan tersebut dari kartunya. Oke, berarti peran guru di sini sangat penting sekali ya dalam permainan Dentago ini. Nah, untuk model Dentago ini sendiri sudah diterapkan di daycare Villa Durian ya.
Nah, bagaimana nih Bu tanggapan atau respon positifnya terkait model Dentago yang sudah diterapkan? Apakah anak-anak lebih rajin menggosok gigi, senang bermain, atau bagaimana Bu? Terima kasih Mbak. Gini, untuk pembelajaran yang udah diterapkan dengan teknik Dentago itu sangat-sangat menarik dan sangat-sangat menyenangkan bagi anak-anak. Karena anak-anak itu lebih mudah untuk belajar, lebih mudah untuk menerima apa yang diberikan dalam pelajaran itu. Karena mereka itu kita ajak bermain, istilahnya kita ajak bermain, jadi mereka tidak merasa untuk suatu pelajaran yang harus gitu, ini harus. Jadi mereka dengan senang hati gitu ya, dengan bermain, mereka melempar dadu, mereka senang mendapat poin gitu. Jadi itu sangat mempermudah sekali bagi kita guru, terutamanya untuk memberikan pelajaran Dentago ini. Jadi anak-anak lebih mudah untuk belajar apa manfaat dari untuk membersihkan gigi, cara menggosok gigi yang benar, yang baik gitu Mbak. Saya kira sangat-sangat bermanfaat sekali. Oke, berarti secara garis besar bahwa model Dentago ini bermanfaat tidak hanya untuk anaknya, tapi juga untuk gurunya ya Bu. Oke, untuk saran kedepannya nih Bu, saran ke depan untuk model Dentago ini bisa dikembangkan seperti apa nih? Kalau dari sisi ibu guru nih, bisa dikembangkan seperti apa? Kalau dari sisi kami sebagai pendidik ya Mbak, itu lebih dibikin yang lebih menarik lagi dari sisi gambar, warna, dan alangkah baiknya itu dimasukkan ke dalam media. Sekarang media seperti YouTube atau apa, itu akan lebih berkembang lagi ilmu ini, cara ini, metode ini. Karena tidak hanya sebagai kaum guru, tapi mungkin bisa ibu-ibu di rumah atau apa, mereka bisa membuka YouTube atau apa, jadi bisa menerapkan ini kepada anak-anaknya secara bermain apa. Jadi ibu-ibu itu juga lebih mudah untuk memberikan pelajaran mengenai kesehatan gigi ini kepada anak-anaknya. Oke, kita kembali lagi ke Mbak Olive ya. Terkait dengan model Dentago tadi, berarti bisa dibilang Mbak Olive ini adalah penemu ya, researcher, penemu, peneliti, lalu inovator yakni menemukan suatu inovasi terbaru model pembelajaran. Manajer itu bisa berarti Mbak Olive ini memberikan pelatihan dulu terhadap gurunya, lalu nanti gurunya itu yang mempermainkannya dengan anak-anak TK-nya ya. Jadi ini betul Mbak, pada saat ini di daycare itu saya melakukan pelatihan terlebih dahulu, kemudian nanti gurunya akan mengimplementasikan ke anaknya. Namun saya juga membuat buku panduannya Mbak. Jadi di buku panduan itu membahas tentang cara menjaga kesehatan gigi dan mulut, cara menggosok gigi yang baik dan benar, dan panduan langkah-langkah penggunaan medianya. Kemudian nanti di sini harapan saya media tersebut bisa digunakan di TK-TK lain atau PAUD, daycare, dan itu harapan saya di sekolahnya itu ada kurikulum terkait pendidikan kesehatan gigi yang memang 1 hari full. Jadi bisa dijadwalkan bisa 2 kali seminggu atau sekali seminggu tergantung dari pihak sekolahnya. Oke, itu tadi pembahasan yang luar biasa ya dari Mbak Olive, mahasiswi Prodi Terapi Gigi dan Mulut Program Magister Terapan, dan Ibu Eri dari guru di Daycare Villa Durian. Terima kasih ya kepada Bu Eri dan Mbak Olive yang telah berkenan hadir pada podcast di siang hari ini, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.